Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepartaian, pemilu, dan dinamika politik Indonesia. Kepartaian atau sistem kepartaian adalah jumlah partai politik yang tumbuh dan eksis untuk mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter jumlah partai politik untuk menentukan tipe sistem partai politik pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 1954, di mana Duverger membedakan tipe sistem politik menjadi 3 sistem, yakni sistem partai tunggal, sistem dui partai, dan sistem multipartai. Jika di negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang tumbuh atau satu partai politik yang dominan dalam kekuasaan, maka dapat dipastikan bahwa sistem tersebut adalah sistem partai tunggal. Namun jika terdapat 2 partai politik, maka sistem partainya disebut dengan sistem dui partai. Sebaliknya, jika di dalam negara tersebut tumbuh lebih dari 2 partai politik, maka dikatakan sebagai sistem multipartai. Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Hal tersebut terkandung dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multipartai karena yang berhak mencalonkan pasangan capres dan wapres adalah partai politik atau gabungan partai politik. Surat Keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta nomor 10/1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multipartai di Indonesia. Keputusan Wapres ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen atau perseorangan. Sejak Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967, partai politik dianggap sebagai penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada rentang tahun 1950 sampai 1960. Oleh karena itu, agenda penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik. Pada pemilu pertama di masa Orde Baru tahun 1971, terdapat 10 partai politik. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto melakukan restrukturisasi partai politik, yakni melakukan penyederhanaan partai melalui penggabungan partai-partai politik. Hasil dari restrukturisasi partai politik tersebut adalah munculnya 3 partai politik, yakni Golkar, P3, dan PDI. Gerakan Reformasi 1998 membuahkan hasil liberalisasi di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk bidang politik. Salah satu reformasi di bidang politik yakni memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap mampu merepresentasikan politik mereka. Liberalisasi politik dilakukan karena partai politik warisan Orde Baru dinilai tidak merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Hasilnya tidak kurang dari 200 partai politik tumbuh di dalam masyarakat. Dari ratusan parpol tersebut, hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu 1999 yang menghasilkan beberapa partai politik yang mendapatkan suara yang signifikan dari rakyat Indonesia, di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, P3, dan PAN. Akhirnya, pada tahun 2001 terjadi amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu materi yang diamandemen adalah Presiden dan Wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pada tahun 2004, rakyat Indonesia pertama kali memilih kepala negara secara langsung, yang mana ditujukan untuk mendapatkan pemimpin pemerintahan dan negara yang memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih dan didukung secara langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Menurut Mainwaring, ada beberapa alasan mengapa sistem presidensial dan sistem multipartai kurang berhasil dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil dibandingkan dengan sistem parlementer yang dikombinasikan dengan sistem 2 partai. Di antaranya yakni, pertama, karena pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah, maka kemungkinan presiden yang terpilih adalah presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Yang kedua yakni personal presiden, termasuk kepribadian dan kapasitas, merupakan salah satu faktor yang penting. Yang ketiga, masalahnya adalah koalisi yang dibangun di dalam sistem presidensial khususnya di Indonesia tidak bersifat mengikat dan permanen. Dan yang keempat, lemahnya penegakan fatsun politik politisi yang ada di eksekutif maupun parlemen.